Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video-videonya. Dan pastinya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Sagittarius. Nah, untuk para sahabat Sagittarius, kita akan lihat yang mencintai kamu dalam diam ya. Jadi siapakah seseorang yang mencintai kamu dalam diam alias tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu? Nah, kita akan lintip lewat video ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai video ini, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Nah, jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Baiklah, untuk para sahabat Sagittarius ya. Untuk sahabat Sagittarius, kita akan lihat yang mencintai kamu dalam diam. Yang mencintai sahabat Sagittarius dalam diam. Yang mencintai sahabat Sagittarius dalam diam. Nah, untuk kartu pertama ya, kita akan lihat yang mencintai sahabat Sagittarius dalam diam. Di sini ada Page of Wands ya. Nah, jadi ini adalah seseorang yang jika dari segi usia bisa saja ini seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih muda dari kamu yang menonton video ini ya. Dan di sini untuk para sahabat Sagittarius, adapun orang yang diam-diam mencintai kamu ini adalah seseorang ya, dimana dalam kesehariannya ya kamu bisa dikatakan lumayan dekat dengan dia ya, dimana banyak hal yang menjadi kesamaan dalam antara pandangan dia dengan kamu ya. Jadi ada banyak persamaan ya, atau pendapat yang sama, atau mungkin pikiran atau kalian ini ya, kamu dan dia ini ya memiliki sebuah sudut pandang yang sama ya, jadi punya tujuan yang sama juga bisa ya. Nah, orang ini ada di sekitar kamu ya, jadi bisa saja ini adalah mungkin teman atau teman tempat bekerjanya kamu ya, atau bisa juga orang yang ada di lingkungan tempat kamu beraktivitas ya, yang satu hobi, yang satu komunitas, atau mungkin kalian adalah partner ya, partner dalam bekerja atau mungkin bisnis dan usaha ya, dimana ya dalam hubungan keseharian kamu dan dia ini banyak banyak persamaan ya. Jadi perbedaan antara kamu dan dia ini bisa dikatakan sangat tipis ya. Apa yang dia lihat baik ya menurut kamu juga memang baik, dan kalian juga sepertinya punya banyak tujuan yang sama ya. Jadi bisa saja ini tentang rencana-rencana ke depan atau goalnya kalian dalam pekerjaan atau hal yang kalian lakukan bersama ya. Jadi di sini orang ini diam-diam mencintai kamu ya, dan kita akan mencari tahu ya mengapa dia tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Nah, di sini mengapa dia juga memilih untuk mencintai kamu dalam diam ya. Nah, di sini mungkin ya ketika dia berpikir untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dia, antara lain ya mungkin dia merasa kamu adalah sosok yang standarnya jauh lebih tinggi dari dia ya. Jadi bisa dikatakan ada sedikit perasaan minder gitu ya, kurang percaya diri, atau mungkin bukan hanya tentang percaya diri, tapi di sini bisa saja dia seperti merasa kurang yakin kalau kamu juga akan menerima cinta dia ya. Jadi demi hubungan kamu dan dia ke depannya tetap bisa baik-baik saja, nah dia memilih untuk tidak mengutarakannya kepada kamu ya. Bisa jadi juga karena ya takut ditolak ya. Nah, jadi ini yang menjadi alasan yang sangat kuat sehingga dia memilih untuk mencintai kamu dalam diamnya.
Nah, tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin dia akan mengungkapkan perasaannya ya, tapi kembali lagi dia juga akan membaca situasi terlebih dahulu ya, dimana mungkin ketika dia merasa kamu juga seperti memiliki perasaan yang sama, nah mungkin di situ dia akan berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya. Dan seseorang ini juga bisa dikatakan seseorang yang energi feminimnya kuat ya. Jadi bukan berarti feminim lalu dia ini seseorang yang gemulai dan sebagainya, tapi lebih ke sisi sensitifnya lebih tinggi ya. Nah, jadi ini adalah salah satu orang yang mencintai kamu dalam diamnya. Lalu untuk kartu kedua, kita akan lihat untuk para sahabat Sagittarius ya, yang mencintai kamu dalam diam, yang mencintai kamu dalam diam. Nah, di sini ada kartu The Emperor ya. The Emperor ini bercerita tentang seseorang yang memiliki kekuasaan ya. Jadi ini bisa saja seseorang yang bisa jadi seorang pemimpin ya. Nah, jadi untuk kamu para sahabat Sagittarius yang punya atasan, yang punya mungkin bukan atasan saja ya, tapi di sini bisa saja seseorang ini adalah seseorang yang dari segi usia jauh lebih tua dari kamu ya, dan seperti memiliki sifat kepemimpinan ya, dan tidak menutup kemungkinan memang dia juga atasan kamu. Untuk para Sagittarius yang masih bekerja ya, bisa jadi ini seniornya kamu, atau untuk kamu yang masih kuliah, nah bisa jadi ini juga dosen atau kakak kelas ya, atau seseorang yang dari segi usia maupun dari segi kedudukan, nah ini lumayan tinggi ya. Nah, jadi seseorang ini juga seseorang yang bisa dikatakan cukup dewasa dan bijaksana, dan juga punya otoritas ya. Jadi bisa dikatakan jika dia adalah seorang yang bekerja, di sini jabatan dia juga sudah lumayan tinggi ya. Atau bisa juga ya seorang pemimpin ya, yang membawahi banyak bawahan ya. Dan di samping itu orang ini juga orang yang tegas ya, berani, tegas, dan berwibawa ya. Tapi bukan hanya itu, di sisi lain ya ini juga bisa dikatakan sedikit galak ya. Nah, jadi orang ini diam-diam menyimpan perasaan cintanya kepada kamu ya. Ini bisa juga ya seseorang yang kesehariannya memang ada di dekat kamu ya. Bahkan bisa juga orang ini seperti seseorang yang memimpin buat kamu ya. Nah, lalu kita lihat ya, mengapa dia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Nah, di sini kembali lagi orang ini adalah seseorang yang dewasa dan juga bisa dikatakan punya kekuasaan penuh ya untuk dirinya, dan juga di sini dia juga seseorang yang bijaksana ya. Jadi kalaupun dia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu, nah ini sebenarnya dia lebih berpikir ke dalam dirinya sendiri ya. Apakah dia bijaksanakah jika mengungkapkan hal itu kepada kamu ya. Jadi ini sebenarnya kapan saja jika dia ingin mengungkapkan perasaan ya, dia juga siap. Tapi kembali lagi ada sisi dari dirinya yang mengatakan mungkin alangkah lebih bijaksana jika dia hanya memilih untuk mencintai kamu dalam diam ya. Nah, karena mungkin juga dia adalah seorang yang seperti menjaga kewibawaannya ya. Jadi hal ini juga yang menjadi seperti pertimbangan dia ya. Nah, apakah cukup bijaksanakah jika dia mengutarakan perasaannya kepada kamu ya. Dan ini yang menjadi pertimbangan dia ya untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika akhirnya ketika dia merasa ini adalah suatu hal yang bijaksana juga ya, ketika harus mengungkapkan perasaannya kepada kamu, maka ini dia pasti akan mengungkapkannya ya. Karena ya kembali lagi dia seperti siap sih untuk mengungkapkan kepada kamu ya. Tapi untuk saat ini mungkin ada hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang menjadi pertimbangan dia ya. Jadi dia memilih untuk mencintai kamu dalam diam ya.
Dan ini bisa juga ya mungkin seseorang yang gengsinya juga lumayan tinggi ya. Jadi ketika mencintai kamu pun mungkin dia menunjukkan seperti ya cuek seperti itu ya, tapi dalam hatinya ya benar-benar dia memendam perasaan kepada kamu ya. Nah, bisa jadi jika akhirnya dia tidak tahan untuk tidak mengungkapkan perasaannya, maka dia pasti akan mengutarakan perasaannya kepada kamu ya. Nah, lalu untuk kartu selanjutnya kita akan lihat untuk para sahabat Sagittarius yang mencintai kamu dalam diam ya. Nah, di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan juga ada di setiap kegiatan kamu, keseharian kamu ya. Jadi orang ini bisa saja orang yang memang berhubungan langsung dengan kamu setiap harinya ya. Bisa jadi rekan kerja kamu, teman ya, teman kuliah kamu, atau mungkin partner bisnis kamu dan orang yang ada di satu komunitas, atau ya dalam hal apapun kegiatan kamu ya, di sini juga orangnya ada ya. Dan satu hal lagi, orang ini adalah orang yang sering kali ya berbeda pandangan dengan kamu. Nah, mungkin menurut para sahabat Sagittarius tidak terpikirkan ya jika seseorang ini ternyata memendam perasaan yang sangat dalam kepada kamu ya. Karena dalam keseharian kamu dengan dia banyak hal yang ya bisa saja menjadi perdebatan antara kamu dengan dia ya, atau ada perbedaan sudut pandang, atau mungkin juga tidak jarang ya sering adanya konflik antara kamu dan dia ya. Jadi saling bentrok ketika memutuskan sesuatu hal, atau berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan ya orang ini ternyata yang sering berlawanan dengan apa yang kamu inginkan, ternyata ya diam-diam mencintai kamu ya. Nah, jadi di sini mungkin kamu tidak menyangka ya, dan dia juga tidak mengungkapkan hal itu, tapi di dalam hatinya ya dia memiliki rasa cinta yang dalam terhadap kamu ya. Bahkan dia juga berusaha untuk menyimpannya sedalam mungkin, dan ya menjaganya untuk tidak sampai kamu tahu kalau dia ternyata ya memendam perasaan cinta kepada kamu ya. Nah, lalu mengapa dia tidak mengungkapkannya kepada kamu? Nah, di sini sudah pasti terlihat ya. Karena dalam keseharian kalian ya yang ada hanya konflik antara kamu dan dia ya. Jadi mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan dia ya, dan bisa jadi dia juga merasa mungkin kamu akan menolak dia ya. Jadi ini bisa jadi bukan tidak percaya diri ya, tapi dia merasa kamu pasti tidak akan menerima cinta dia ya. Jadi ada alangkah lebih baiknya mungkin tidak diungkapkan dulu ya. Dan di sini dia juga bertahan dengan perasaan dia. Dan mungkin juga ke depannya ketika dia merasakan perasaan kamu juga sama dengan dia, nah di sini mungkin dia akan berani untuk mengungkapkannya ya. Dan mungkin kamu juga tidak menyangka ya kalau seseorang ini ternyata dalam keseharian kamu dengan dia ini banyak perbedaan, ternyata ya dia menyimpan perasaan cinta kepada kamu. Dan bisa saja dari ketiga kartu ini salah satunya, atau dua di antaranya, atau mungkin tiga kartu ini ada di dalam dirinya satu orang ya. Jadi hanya kamu para sahabat Sagittarius yang lebih tahu siapa orangnya ya. Dan terlepas dari siapapun si dia yang mencintai kamu dalam diamnya, ya semoga seseorang ini akan memberikan hal yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, para sahabat Sagittarius, sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.